Sahabat-sahabat Kristus, sungguh suatu sukacita besar dapat berjumpa kembali dalam saat teduh hari ini dengan tema satu iota pun penting. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 19 yang berbunyi, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana perasaan Anda jika orang menyebarluaskan berita yang keliru tentang Anda? Tentu Anda marah, jengkel, tidak terima, karena akibat pemberitaan itu orang banyak akan memiliki gambaran yang salah tentang Anda dan mungkin memperlakukan Anda dengan tidak seharusnya. Tuhan juga tidak menginginkan pemberitaan yang menyesatkan tentang dirinya. Yesus berkata bahwa satu iota atau satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari firman-Nya. Ayat 18. Iota atau iot adalah huruf terkecil dalam abjad Ibrani. Titik atau kerea atau goresan kecil dalam abjad Ibrani adalah unsur yang membedakan arti dari huruf-huruf yang serupa. Seluruh firman Tuhan harus dilakukan dan diajarkan dengan benar, tidak ada pengecualian.
Sahabat-sahabat Kristus, tinggi rendahnya tempat seseorang di dalam kerajaan surga tergantung pada hal ini. Ayat 19. Keseriusan yang sama ditegaskan ketika kanon Alkitab diakhiri, Wahyu 22 ayat 18-19. Menurut Yesus, mereka yang menyesatkan orang lain lebih baik dibinasakan, Matius 18 ayat 6. Tuhan tidak menginginkan pemberitaan yang keliru tentang dirinya. Kebenaran inilah yang harus mendorong kita untuk menyeleksi dan menyunting setiap renungan atau khotbah yang kita dengarkan atau yang kita sampaikan kepada orang lain. Anda mungkin memiliki kesempatan-kesempatan yang berbeda untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita bersama melakukannya dengan kerinduan agar mereka mengenal Tuhan sebagaimana Dia ingin dikenal, agar mereka tidak salah bersikap terhadapnya. Itu artinya kita makin teliti belajar Alkitab dan makin berhati-hati dalam mengajarkannya. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, pemberitaan yang keliru akan Tuhan akan membawa pengenalan yang keliru tentang Dia. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.